penonton pergi, kok modelnya begini Karimun. Deg-degannya. Kudune yang deg-degan aku toh ya. Saya yang deg-degan. Pemain. Aku tak mempersiapkan mentalku dulu. Kita sudah terlambat 1 jam. Morning, pagi, ope. Iki lebih ke mentalku sih sebenarnya, bukan masalah apa-apa ini. Apa ngopi nganu gawe kopi meneh. Boten. Oke, Badiku, selamat pagi semuanya. Hari ini saya kedatangan tamu yang secara pribadi itu spesial dan beliau juga adalah guru, teman dan sahabat yang sudah lebih dari 10 tahun saya mengenal beliau, dan hari ini saya mau sedikit bercerita atau cerita dikit dengan beliau. Kami mau flashback 10 tahun yang lalu seperti apa, dan teman-teman juga pasti penasaran siapa sih orang yang sering sekali lewat dengan rambut putihnya yang estetik itu. Oke, langsung saja, ini dia guru saya, Widyo Babahe Laksono. Morning pagi Babahe. Morning pagi ope, morning pagi. Wah, terima kasih, Bah. Ini ini saya nervous, Bah. Nervous, cuman ini saya harus lakukan karena saya penasaran dan teman-teman juga pasti pengen mendengar cerita dari Babahe, gitu ya. Mungkin sebelumnya Babahe boleh perkenalkan diri dulu, Bah. Oke. Nggih. Morning pagi ope, morning pagi semuanya. Nama asli Widyo Laksono. Ketika di kampus sekitar tahun 85 itu saya mendapatkan nama tambahan Babahe, sehingga terus panggilan sampai akrab sekarang lebih pada Babahe. Babahe, nggih. Beberapa kali di penulisan nama itu pun juga ditempelkan menjadi Widyo Babahe Laksono. Oke. Widyo Babahe Laksono. Ya, kita kan banyak taunya kan Babahe gitu loh. Nggih. Gini, sebelum kita cerita ke ini, Pak, kita flashback dulu nih, Pak. Kan Babahe kan, seingatku ya, seingat saya kan saya kenal Babahe itu di 2015, tapi mungkin sebelum itu kan, sebelum Babahe di Karimun Jawa atau sebelum mungkin Babahe melihat Karimun Jawa dari Semarang dulu seperti apa, Pak? Oke. Sebenarnya itu saya ke Karimun Jawa sekitar 2014. 2014 ya. Dari Ankubro itu 2015. Ya. Sebelum 2014 itu beberapa teman Jepara seperti Pak John, Sarjono itu, Pak Sarjono. terus Kustam yang ketua Dewan Kesenian Daerah itu, Robi Sani atau Bendot itu, dan beberapa teman-teman lain itu mempunyai ide dan memberikan beberapa, salah satunya adalah Karimun Jawa itu kering. Penangkapan saya kering karena juga saya pun juga fokus juga pada lingkungan. Ya, kering yang saya tangkap adalah lingkungan. Oke, padahal kan air melimpah ya, Pak? Iya. Air laut tapi. Yang dimaksud ternyata soal budaya. Baik. Oke. Itu jauh sebelum 2014. Berarti memang obrolan soal Karimun Jawa itu sudah jauh sebelum 2014 ya, Pak? Ya, nggak tahu kenapa teman-teman juga demikian untuk kok memilih saya. Itu ya sekitar 2010 sampai 2013 itu saya hilir mudik di Kalimantan. Jadi mungkin sejak 2010 ya sudah ada obrolan tentang itu, tapi saya belum sempat. Nah itu begitu deal tahun 2014 kita ngobrol bersama di rumahnya Robi Sani, Mas Robi. Terus merencanakan dan sebagainya, terus terjadilah
terjadilah. Saya berangkat ke Karimun Jawa bersama Robi Sani. Naik Itu berdua. berdua. Naik apa, Pak? 2014 Naik itu kapal cepat. oh kapal cepat ya? Oh ya, kapal cepat Pertama 2012. kali saya dihajar dengan kapal cepat. Karena sudah terbiasa beberapa kali ke Kalimantan pun juga nggak mabuk lah. Sampai sekarang pun juga saya belum merasakan mabuk. Mabuk laut ya, Pak? Mabuk laut ya. Oke. Nah, 2014 mendaratlah saya pertama kali di Karimun Jawa. Langsung karena Robi Sani itu orang media, sehingga yang ia kenal adalah para pejabat yang biasa ia wawancari persoalan-persoalan yang ada di Karimun Jawa. Nah, berhadaplah atau bertemulah dengan Pak Camat ketika itu. Pak Camat. Ya ketika itu kalau nggak salah Pak Taksin atau siapa. Oh masih Pak Taksin ya? Ya, udah ngobrol apa yang kita konsepkan, rencanakan, yang kita bicarakan di rumah Robi Sani, kita sampaikan. Tapi sebelum ketemu Pak Camat, siapa, Pak? Ada ketemu siapa dulu, Pak? Ada ketemu masyarakat setempat yang namanya Jambrong. Oke, Mas Jambrong, Jati. Nah, pertama kali itu. Ketemu sebelum itu, nah, terus kita ngobrol-ngobrol dan Jambrong menyusul ke situ. Di Jambrong ketika itu terus kayak anak jalanan itu kumuh pakaian dan sebagainya ketika itu aja apa celananya pendek robek-robek terus ditegur Pak Camat di kantor kok begini gini terus dia akhirnya keluar ya pamit nah, aku tak melanjutkan tamu ada tamu nanti mampir setelah kita semacam audiensi lah ini kita punya konsep gini untuk Karimun bla 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 dan sebagainya sepertinya kok saya menangkap ketika sudah keluar kayaknya Camatnya nggak begitu respon ya kita makan siang dulu. Ya ketika makan siang terus kemudian di mana, Pak, makan siang? Makan siang itu warung dekat pelabuhan. Dekat pelabuhan. Ya. Ya pintu gerbang sebelah kanan. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Oh, ya. Warungnya siapa enak udah makan terus ditelepon itu Jambrong ketemu di situ. Ya udah. Di rumahku aja. Akhirnya nginap walaupun juga ditawari Pak Camat nginap di kecamatan ada ruang itu. Saya milih saya kepingin ketemu masyarakat, mewakili masyarakat Jambrong. Ketika itu terus malam Jambrong mengajak teman-temannya ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, ada siapa mungkin ketika itu kalau nggak salah ada Kang Sri, ada Le Aso, ada Sakuding mungkin ketika itu. Ngobrol lah berarti di rumah Mas Jambrong ya. Seperti apa yang kami sampaikan kepada Pak Camat tadi sebelumnya. Dari situ terus ya udah. Nah di sini yang masih ada dan mungkin dikembangkan apa? Ada dua opsi di situ. Barian dan sedekah bumi. Barian sedekah bumi. Ya. Oke, Pak. Kalau barian bagaimana, sedekah bumi bagaimana? Kalau mau mengangkat dimanapun tempat itu sedekah bumi ada. Kalau barian jarang. Hanya mungkin seputar Muria atau lebih pada seputar Muria Utara, daerah Jepara. Begitu dan sebagainya. Oke. Minta data, akhirnya kita sepakat Jambrong dan kawan-kawan mempunyai PR pemetaan dan pendataan. Itu. Ini dasar kami untuk melakukan sesuatu, pemetaan dan pendataan. Setelah itu kita merujuk ke barian. Ya, itu di 2014 ya, Pak? 2014. Datang pertama berarti. Oke. 2014. Oke, nanti kita bikin gini-gini dan sebagainya. Kami hanya semalam atau 2 malam saya lupa. Kami pulang sama Robi, saya dan Robi pulang. Terus kemudian nggak ada obrolan lama sekali, tidak lanjut. Nggak menghubungi dan sebagainya. Gimana ini? Oh, sudah ada sinyal ya, Pak, waktu itu? Sudah ada sinyal, ya. Terus saya mempunyai feeling jangan ini teman-teman Karimun tidak percaya ini. Memungkinkan juga banyak tamu atau teman yang datang ke situ memberikan mimpi-mimpi, mempunyai rencana-rencana, tapi hanya ngomong saja. Oke, kalau tidak percaya sama saya, tak hajar kamu. Nah,
Bulan apa saya lupa, di tahun itu juga saya datang Nggih. mendadak. Saya telepon Jambrong, kok mendadak? Sukanya kamu kan mendadak. Bla bla. Ya udah, kamu datang aja ke Karimun, nanti kita rembuk di sana. Pada Itu 2000 14 masih 2014. 2014. Nggih. Ya, mungkin 2014 belakang gitu Akhir-akhir ya, ya, akhir itu ya. Tadi mungkin awal-awal ya. Iya. Ini lama itu kok nggak ada kabar dan sebagainya. Iya. Beberapa bulan. Dah, terus kemudian saya datang, mau apa? Saya mau perform di alun-alun. Saya butuh ini. Nah, ya udah, ini. Waktu itu sendirian, Pak? Saya bersama Aris Cover sama Ujang. Oh, Mas Aris ya? Ya, Mas Aris itu. Ujang sudah jarang ke sini. Sudah sekali itu aja karena juga kurang cocok ya. Jadi 2014. Saya main wayang dongeng di situ, wayang binatang di alun-alun. di alun-alun. Sound dan sebagainya datang. Udah selesai itu, itu teman-teman Jambrong membantu. Sakuding datang membawa apa, kemudian pergi. Siapa lagi datang membawa gedebok untuk wayangnya itu, nanti pergi. Terus siapa lagi membawa lampu, pergi. Siapa lagi, saya lupa itu, membawa tikar untuk penonton, pergi. Kok modelnya begini, Karimun. Dan ternyata karena itu mendadak, saya baru sadar, paham bahwa saat itu teman-teman mempunyai tamu masing-masing. Saya kan belum paham tentang pariwisata di Karimun Jawa. Baik, ya, oke. Mereka datang sesuai dengan tugasnya, terus dia ngurusi tamu. Sampai isak kok sepi. Ya. Nggak ada teman-teman. Kalau penonton jelas alun-alun udah banyak ya. Waktu itu sudah rame ya, Pak? Sudah rame. Untuk makan ya, malam ya? Udah. Kok teman-teman nggak ada, gimana ini? Teman-teman tak sebut, bukan panitia ya, tapi semacam panitia. Ya. Oh ya itu tadi. Ternyata mengantar tamu makan malam, setelah makan malam baru pada kumpul teman-teman. Oh, saya baru paham. Oh, ini Karimun Jawa. Ya, teman-teman pegiat wisata kan. Iya. Selesai itu malamnya kita tuntaskan. Di rumahnya Jambrong lagi. Berarti ngobrol lagi. Dan sebagainya. Oke, kita deal. Ini sebagainya. Saya tunggu lagi. Nego dan sebagainya, pendekatan. Akhirnya juga para tokoh-tokoh agama pun juga merestui, mengizinkan dan sebagainya. Terjadilah Barian Kubro yang pertama di tahun 2005. Waktu itu bulan apa ya, Pak? Berarti kalau nggak November, akhir Oktober. Akhir Oktober ya. Itu memang akan musim barat. Ya, itu pancaroba. Oh, pancaroba. Pancaroba. Ya, maka pemahaman atau pengertian narasi yang ditulis itu sebenarnya salah. Yang soal teman-teman kalau membuka akun YouTube atau Google berkaitan dengan Barian Kubro, itu ada kekeliruan di situ bahwa Barian Kubro itu menyambut musim baratan. Ketika pertama kali memang akan baratan. Sehingga teman media menulisnya menyambut musim baratan. Kalau sekarang karena kan ikut bergeser kan. Barian Kubro kan ikut ini apa namanya? Penanggalan Jawa. Bulan ya. Jawa. Oke. Neng Suro. Jadi dan waktu 2015 itu bertepatan di pancaroba Suro itu. Ya, baik. Nah, oke. Selanjutnya, Bah. Ya. Berarti itu di 2015 ya Barian Kubro pertama kali ya. Ya. Gimana, Bah, ininya? Pengalaman pertama. Ya, namanya setelah pendataan dan pemetaan, kemudian sosialisasi kita. Ya, proses untuk itu kan sosialisasi. Ya, tidak semudah membalikkan tangan. Bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat, tidak hanya Karimun Jawa, hampir semua masyarakat di Indonesia. Kalau tidak ada contoh yang real, mereka masih kurang percaya. Baik. Ya, maka kita pelan-pelan dengan berbagai macam cara dan strategi, sehingga terlaksanalah
itu terlaksana festival Barian Kubro di tahun 2015, diikuti 9 RT. 9 RT. Ya, ketika itu ya udah kecil dulu aja nggak apa-apa semuanya, konsep-konsepnya dan sebagainya. Udah, itu terjadilah itu. Kendalanya ya memang belum begitu paham, sehingga tapi begitu tahu di 2015 semacam itu, 2016-nya meledak. Oh gitu tuh maksudnya, gini lah 2016. Termasuk juga teman-teman Jambrong, 3 hari sayang energinya. Cuma semalam, tidak, sehari saja. Begitu selesai acara sore untuk kirap ritual di perempatan, kirap tumpeng dan sebagainya, di alun-alun dan sebagainya, malamnya ada hiburan, pertunjukan di alun-alun, selesai, kok cuma begini ya? Ya udah, baru teman panitia sendiri, apalagi masyarakat, teman-teman Jambrong dan kawan-kawan menjadi panitia itu, tahun depan kita bikin yang lebih panjang dan sebagainya. Maka meledaklah di tahun 2016. 2016. Dan sepertinya 10 tahun ini paling ya di 2016. 16 itu ya. Menjadi semacam apa, percontohan atau sampel atau apa itu ya. Titik awalnya ya. Master plan Barian, maksudnya vibe-nya ininya segala macam itu benar-benar di 2016. Ya. Oke. Nah, itu. Wah, setelah itu kayaknya juga saya pertama kali ikut di 2016 sepertinya ya. Baru ya, karena 2015 tadi sosialisasi ya lingkup kecil aja lah. Itu aja RT hanya 9 kalau nggak salah. Belum merambah ke situ. Baru 2016 merambah ke Cikmas, Nyamplungan dan sebagainya. Beberapa workshop itu disebar, termasuk kalau nggak salah ke Bunga Jabe itu. Kemudian itu ditunjuk ke Bunga Jabe. Workshop apa itu saya lupa. Ngobrolnya kan di Ranting Bambu kan waktu itu. Nah, ketika 2015 persiapan untuk pelaksanaan itu, terus teman-teman itu tadi Jambrong dan kawan-kawan membuat kayaknya kita perlu titik kumpul, tempat berkumpul, sebuah rumah untuk ngobrol, untuk ngopi bersama, mencurahkan ide-ide atau gagasan. Disitulah muncul namanya Kafe Ranting Bambu. Baik, berarti 2005 setelah Barian, sebelum Barian ya. Sebelum 2015 itu sudah mendirikan Ranting Bambu untuk kumpul, rapat dan sebagainya. Sudah kita siapkan kopi dan sebagainya di situ kita, dan konsep, dan menjadi sekretariat pertama di Ranting Bambu itu sekarang dekat puskesmas, sekarang sudah dibongkar itu ya. Ranting Bambu. Ya. Oke, itu itu berarti 2015, 2016, kemudian sampai hari ini di 2026 ya teman-teman. Dan sepanjang perjalanan ini kan juga Babahe kan menulis buku tuh. Oh ya. Banyak karya-karya selain melahirkan banyak talenta-talenta muda ya, salah satunya muncul akhirnya Mas Jambrong, kemudian ada Bang Asok, Bang Sakunding, termasuk kita juga kan yang di utara pulau ini juga ikut terpanggil kan ke sana. Nah, kan Babahe sempat nulis buku tuh. Ya. Kadang ini dalam tanda petik ya kecurangan saya. Apa itu? Menyelam sambil minum air. Nah, ini dalam perjalanan itu semacam catatan harian. Nah, semacam catatan harian, buku harian itu ya, catatan harian. Catatan harian saya dalam bentuk karya. Nah, di 2015 setelah dari proses itu mempunyai ide, kemudian saya menulis dan saya jadikan buku kumpulan geguritan yang saya sebut Gurit 55, karena Gurit 55 itu kado kalau tahun saya. Saya selalu memberi kado, saya selalu memperingati ulang tahun, tapi yang
tidak seperti ulang tahun yang lain. Yang lain. Di hari kelahiran saya itu saya selalu memperingati dalam bentuk Karya. karya. Ya, Kali tadi itu. saya juga baru Nah, ngeh teman-teman kalau ketika ada momen-momen gitu tanggalnya itu mesti oh iya. Terakhir kemarin sama siapa? Fauzi itu juga. ya, Ya, oke. Itu something hidden ya, sesuatu yang disembunyikan dari Babahe. Meskipun nggak dipublish, tapi akhirnya kita tahu. Oh, tentang Babahe. dan itu beberapa teman-teman dekat, anak-anak dekat paham. Nggih. Yang sudah dekat paham, nah, itu mau ada apa ini dan sebagainya. Oh ini minimal saya lonceng buku. Ya. Nah, itu saya sebut gurit seket limo. Gurit 55. Itu Gurit 55. bercerita, keguritan itu puisi berbahasa Jawa, teman-teman ya. Nggih. Nah, guritan namanya. Kemudian Dengan ada latar belakang Karimun. berarti ya ini sebelum ini ya disclaimer ya teman-teman. Saya juga salah satu ide saya muncul itu dan saya juga mulai belajar menulis dari Babahe ya teman-teman. Saya mulai belajar untuk menulis sesuatu dan podcast cerita dikit ini muncul juga dari obrolan-obrolan yang sering Babahe yang saya terima dari Babahe gitu karena budaya tutur nggih Itu semakin luntur, sayang ya. Maka kita pertahankan, mari kita sosialisasikan, mari kita tumbuh kembangkan, mari anak-anak generasi penerus kita edukasi untuk tutur itu. ya. Oke. Kemudian lanjut buku selanjutnya itu Dewi Ontang-Anteng. Ya, Krimuning. Krimuning. Tokoh utamanya Krimuning. Krimuning. Dari kata krimun. Ya, dari kata krimun. Kemudian ada cewek gini-gini kayaknya karena tokohnya perempuan. Ya, Ontang-Anting itu orang Jawa itu anak satu. Keluarga mempunyai anak satu atau tunggal namanya anak Ontang-Anting. Ya, ini pun juga bagian dari mengedukasi budaya atau tradisi-tradisi peninggalan leluhur kita, nenek moyang kita. Masing-masing itu mempunyai nama dan mempunyai beberapa pantangan-pantangan. Okay. Gitu. Anak yang lahir ketika matahari terbit itu namanya Julung Wangi. Ada pantangan-pantangannya. Ada ya? pantang-pantangannya. Setidaknya nanti kalau laki-laki kekitan itu harus bagaimana, kalau perempuan itu kalau dinikahkan harus bagaimana. Terus kemudian ada anak yang lahir pas matahari tenggelam, sunset sekarang ya. Tadi sunrise ya. Sekarang sunset. Namanya julung caplok. Julung caplok. Caplok mataharinya, dimakan itu. Nah, itu kalau lahir di situ pun juga seperti tadi. Nah, dan ada beberapa julung wangi dan sebagainya dan istilah-istilah itu dan ada. Nah, itu mempunyai nilai-nilai bukan historis ya, nilai-nilai bukan sejarah, nilai-nilai filosofi, nilai-nilai edukasi untuk selalu mengingat ini dan itu. Nah, ini yang sudah mulai luntur dan secara pelan-pelan saya sisipkan, saya masukkan dalam gerakan budaya yang saya lakukan selama ini. Tidak terasa seperti OP sudah sedikit mendapatkan oh ya ternyata tidak langsung pemahaman gini seperti yang saya sampaikan tadi masih harus ada praktik ini, harus ada bukti nyata. Oh begitu. Okay. Begitu. Iya Pak. Karena itu tahun 2017. 17. 2 tahun kemudian saya menghasilkan dan itu saya ketika saya baca lagi saya masih bisa bikin lagi apa enggak novel itu. Ya. Panjang, prosesnya pun penulisannya juga panjang. Bercerita pun juga tokoh itu juga kelahiran Karimun, keluarga Karimun. Bos, saya banyak bicara di situ setelah 2 tahun saya memperoleh beberapa data dan pemetaan tadi. Data dan pemetaan, jangan lupa data dan pemetaan.
Itu Data kunci kita tulis utama. ya. Untuk melakukan sesuatu kita harus mendata, pemetaan, baru kita kepengen apa, sudah tahu datanya, punya petanya. Nah, di situ saya muncul setelah menguasai beberapa, itu saya muncul ide menulis Krimuning Dewi Untang-Anting. Beberapa pembaca itu sudah sampai ke perpustakaan Belanda. Yang itu Krimuning ya, Pak? Krimuning itu nggak tahu yang membawa siapa, saya juga nggak tahu. Ada yang cerita, sudah sampai apa Leiden Ya, ya, perpustakaan Leiden itu. Wow, luar biasa. Saya juga kaget. Ada apa kalau sampai di sana? Ternyata memang Belanda mencari buku-buku yang aneh-aneh semacam itu. Kayaknya bukunya ya aneh sih. Ya. Dan lebih ke budaya, ya. Budaya lokal. Karena ceritanya itu yang melekat itu suasananya pesisir, berarti. Ya. Suasana pesisir, ada satu anak cewek yang sering ke pantai, bahkan kadang sampai surup, maghrib gitu-gitu ya. Ya, ceritanya gitu. Oke, seperti itu. Teman-teman kalau mau penasaran, ada bukunya. Ya intinya di situ saya benturkan antara Julung Caplok, Julung Wangi, Untang-Anting. Itu ajaran orang lama, begini sebagainya. Ini Krimuning anak Gen Z lah kalau sekarang ya. Gen Z yang menolak atau apa dan sebagainya, dia memprotes dan sebagainya. Dia melakukan pemrotesan beberapa kali itu. Dan ketika dia menemukan sesuatu di situ, baru dia gitu. Ya. Karena sudah ada cekalan HP, kan? Sudah ada HP-nya. Sudah ada HP. BlackBerry kayaknya. Iya, kayaknya. Bukan iPhone ya. Masih. Kayaknya belum ada WA itu. Belum ada. Masih WhatsApp belum ada. Belum, Pak. Wow, ini yang Krimuning ya. Kemudian ada lagi, Pak? Karya. Proses perjalanan panjang lagi, terus kemudian dari cerita-cerita ketemu siapa dan sebagainya, saya catat, saya ingat. Itu saya semakin penasaran dengan Karimun. Banyak misteri bukan yang horor ya. Misteri dalam hal ini yang saya maksud, ada sesuatu yang tersembunyi yang belum terungkap. Ini pemahaman misteri yang saya maksud di sini. Banyak di sini. Terus saya mencoba fokus pada bajak laut. Ketika beberapa kali saya ke Kemujan, ada namanya legon, bajak legon itu apa dan sebagainya. Oh ternyata teluk ya, legonan itu. Oh kalau ini bahasa Indonesia mungkin teluk. Ya ceritanya bajak. Apakah ada bajak laut dan sebagainya. Terus kemudian bahwa Karimun bukan pada masa sebelum banyak manusia di sini, kosong katakanlah. Itu saya mempunyai pemikiran bahwa Karimun itu bukan sarang, tapi tempat persembunyian bajak laut sesaat. Dia mempunyai sarang di mana, tapi di pulau-pulau yang ada di Karimun mulai dari Genting sampai Parang itu ada beberapa titik-titik yang untuk mereka paham tentang itu. Karena berpulau-pulau dia set hilang semacam itu. Sehingga memungkinkan untuk jadi tempat persembunyian. Nah, begitu habis bekerja, langsung hilang dengan cepat. Nah, dan tidak mungkin dikejar dengan kapal gede karena kandas. Dia paham tentang lokasi. Lagi-lagi pemetaan ya. Pemetaan lagi tadi. Dan ada data beberapa cerita-cerita dan sebagainya. Dan ada cerita kapal tenggelam, karam di beberapa titik di sini. Tapi memang banyak, Pak. Ya. Banyak kapal-kapal. Sorry. Beberapa banyak kapal tenggelam. Jadi itu ya. Ya. Launchingnya kan baru itu, Pak. Kemarin ya, teman-teman. Baru kemarin. Video buku. Ya. Lewat pulau-pulau Fata Morgana. Bahasa Inggrisnya Kremun. Islan itu loh. Apa itu? Sorry. Fata Morgana. Fata Morgana. Ya. Oke.
Itu Badi, ternyata banyak karya-karya. Oh iya, saya potong. Nah, Oke. itu ada dua bahasa, ya bahasa Indonesia, ya saya tulis. Terus saya minta bantuan beliaunya OP untuk mengalihkan bahasa Inggris biar kalau tamu-tamu dari asing kalau mau membaca, soal grammarnya saya nggak tahu. Ijo Badi, Ijo, Inggris, Jawa. Ya Indonesia, Ya, izin. ya maksudnya bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris Ijo Pak. Oh, Inggris campurnya Jawa. oh iya 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 iya. Oh, Jadi 3 buku ya Pak? 4, tiga. 3 buku ya? Tiga, ya. 3 buku Oh pulau-pulau. ya, ada satu buku tapi saya memberikan motivasi pada teman-teman yang ada di Karimun untuk menulis buku. Ya. Itu yang Barian Kubro yang ke-10. Oke. Ya, itu Ya. saya pantai teman-teman yang ada di Karimun, yuk menulis yuk bareng-bareng. Nah, menjadi kumpulan tulisan itu kalau nggak salah tentang Barian Kubro. Betul. Saya sudah baca juga teman-teman. Tapi itu masih dalam bentuk ini ya, belum dicetak dan belum dipublish. Tapi ada buku sejarah lengkap dari berbagai sumber yang bercerita tentang Barikan Kubro. Ya. Ya, yeah. Itu wow, luar biasa. Jadi, oke, Bah, ini kita masuk ke dunia hal yang baru di Karimun Jawa. Kenapa saya bilang baru? Karena sebelumnya kan kakek-kakek kami itu mewariskan kebun kelapa, meninggali kita kebun kelapa. Kemudian bapak kami ini ahli di bidang bahari ya kan. Nah kemudian di generasi saya ini dan adik-adik saya ini kan sudah mulai mengenal pariwisata gitu Ya. Pak. Ya kan, ini kita dari kacamata Babahe, potensi apa sih yang Karimun Jawa punya dan itu besar dan belum terkelola dengan baik? Ya, jelas pariwisata. Ya. Dengan lautnya dan habitatnya yang ada di dalam laut. Nah, awal saya sudah mulai muncul kegelisahan. Ini kalau tidak ada edukasi soal lingkungan, hancur Karimun Jawa. Baik. Itu aja masih beberapa kali ada tongkang parkir dan beberapa perusak-perusak laut itu ya. Nah itu seperti tadi tidak bisa serta-merta untuk mengedukasi, sehingga saya mengedukasi lewat budaya yang paling aman dan paling kayaknya pun juga enjoy, asik gitu. Yeah. Dalam gerakan-gerakan budaya dalam bentuk apapun, wayang boneka, wayang dongeng, dolanan, main drama, dan beberapa jenis-jenis yang saya ajarkan di situ dan yang ditampilkan pas Barian Kubro maupun acara-acara yang lain, itu pelan-pelan kita sisipi dengan edukasi. Ya. Kemudian dari obrolan teman-teman pun juga muncul apa ya selain wisata laut, ya tentu saja wisata darat. Nah, kemudian apa yang kita punya di sini? Di sini juga mulai penggalian, pemetaan dan pendataan budaya-budaya yang ada di Karimun Jawa. Budaya di sini juga meliputi kesenian, tidak hanya melulu kesenian, ya, tidak melulu hanya kesenian, tetapi budaya itu meliputi beberapa hal, ritual, tradisi, semacam tradisinya orang nikah gitu kan. Yeah. Bugis punya tradisi sendiri, Jawa punya tradisi sendiri, Madura punya tradisi sendiri. Ini bagian dari yang kita gali, yang pernah ada, yuk kita tumbuh kembangkan. Ya alhamdulillah dari situ termuncul beberapa tradisi-tradisi semacam kalau di Bugis sudah lama sih ada telok-telok itu kan. Nah, di
itu terus kemudian sekarang difestivalkan biar masyarakat menunggu dan sebagainya. Nah, event-event semacam ini semacam memantik dan menumbuh kembangkan jelas. Tapi ya ini kadang terseok-seok panitia berkaitan dengan sekali lagi pendanaan. Ya. Tapi kunci utamanya adalah kemauan, Ya, semangat itu. ya, oke, ya, Pak. Ya memang dari sisi itu memang lumayan effort ya, Ya. untuk pendanaan, dan akhirnya hari ini juga dikomandani oleh Mas Yahya itu kita ada satu kelompok teater perintis yang juga kemarin sempat berkarya di Jepara. Tapi sebelum itu juga teman-teman ada pencak silat, penari, ada banyak ya, Pak ya? Ya. Lumayan ya. Dulu kita pernah bikin ketemprak itu kan. Nah, ya semacam itu. Ini kan proses-proses pengenalan. Bisa serta merta kita kirim ke teater misalnya. Iya, betul. Ya. Betul, Pak. Jadi tanpa sadar dalam perjalanan itu ternyata Bapak itu ada maksud tertentu menggiring untuk ke sana. Iya, betul. Jadi pesannya itu smooth, halus ya, halus. Ada pesan ini, pesan ini, dan saya juga ngerasain ya, teman-teman ya. Secara pribadi saya merasakan perubahan ya, minimal pola pikir ya. Pola pikir saya berubah, cara memandang sesuatu itu berubah. Itu yang PR besar untuk Karimun Jawa. Iya. Pola pikir atau mindset ya. Mindset. Nah, itu tidak bisa serta-merta membalikkan tangan. Butuh waktu. Jadi ketika tahun 2025, misi yang berikutnya yang ke-10 itu apa ya? Nah, saya tulis di situ. Ada kalau pemajuan desa itu kalau nggak salah dari Kementerian Desa itu ada 18 atau berapa itu, 19 atau 18 itu. Saya ambil 5 saja untuk pemajuan Karimun Jawa. Baik, Pak. Peringkat pertama adalah hampir rata-rata di mana-mana adalah ekonomi. Wow, ternyata teman-teman ekonomi orang-orang Karimun Jawa di atas UMR. Apalagi musim cumi. Wah ya. Semalam itu bisa mendapatkan 5 juta. Nah, semalam, bukan 1 bulan itu. Nah, UMR di Jepara paling 2,5 atau berapa, nggak ada 3 lah. Ini hanya 1 malam. 1 malam kerja, 29 hari tidak usah kerja sudah ini. Masya Allah ya. Bukan ini. Ternyata itu adalah pendidikan. Mindset, pola pikir. Pola pikir atau mindset itu mempengaruhi gaya hidup. Oke, iya Pak. Dengan ekonomi yang demikian kok, ya karena gaya hidupnya, gengsinya dan sebagainya. Ini yang mesti ya kalau mengatakan merubah itu kayaknya Kak juga. Kita pelan-pelan untuk mengedukasi untuk pola pikir tadi ya. Ya, butuh manajemen. Iya. Dan ini berbahaya loh. Ibu-ibu khususnya banyak hutang. Nah, padahal pendapatan kok hutang ya. Wah, ini PR besar. Ini bagaimana untuk merubah gaya hidup. Dari mindset itu menjadi gaya hidup. Baik. Ya. Wah ya, kalau kita berhitung kasar ya, Badi. Ya. Dapat hari ini juga baru juga. Maksudnya cumi dengan harga 100.000 per kilo itu juga belum lama, tapi kalau kita bisa berhitung memang setelah di total dan di rata-rata itu memang alhamdulillah itu sebenarnya kalau manajemennya bagus itu 1 tahun itu di musim baratan itu kita nggak perlu mengeluh atau bagaimana, karena musim baratan itu kan kita kayak masih punya tabungan itu. Ya. Kalau nabung, Pak. Nah, itu kayaknya pun juga pola pikir nabung dan sebagainya. Nah, maka kalau memang gitu, kita edukasi anak-anak, yuk mengajari mereka untuk menabung. Ini pelan-pelan saya mengajari anak-anak Jatikerep untuk yuk belajar menabung. Oke, baik Pak. Kalau utang itu tidak usah diajari, ibu-ibu sudah pintar. Saya juga. Oke, selanjutnya Pak.
ekonomi, pendidikan, atau pola pikir ya. Ya. Pola pikir. Terus ada lagi nggak Pak yang maksudnya sekalian ini berarti apa harapan untuk generasi saya hari ini dan adik-adik saya selanjutnya Ya. untuk mungkin 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan untuk Karimun Jawa Pak? Ya, jelas di hadapan saya ini adalah laut yang terbentang luas dan kehidupan lautnya, habitatnya, ekosistem dan sebagainya, ekologi ya, kehidupan laut ya, namanya kehidupan laut. Nah, ini karena juga kekuatan utama saat ini masyarakat Karimun hidup bergantung pada laut. Maka ya itu rawatlah laut. Kalau ini rusak, berarti apa yang akan kau jual? Ya. Sementara darat pun kita masih terseok-seok untuk membangun. Ya. Maka yang utama adalah menjaga laut, menjaga lingkungan. Ini aset terbesar Karimun Jawa. Terbesar Karimun Jawa adalah laut. Seandainya tiba-tiba Karimun Jawa menjadi daratan, dibalik yang daratan menjadi lautan, berapa? Ini itu mimpi aja. Kita balik. Ini pemikiran paradigma berbalik ya. Kita balik. Lautan menjadi daratan, tidak bisa hidup orang Karimun. Dia harus belajar awal mulai bertani. Betul. Dan sebagainya untuk hidup pola hidup darat. Betul. Ya. Karena ini apa? Kalau kita belajar dari perjalanan kita di sini di Karimun Jawa itu, ini saya punya pemikiran seperti ini Pak. Ya. Akhirnya punya pemikiran seperti ini. Jadi kakek kami dulu kan berkebun tuh. Ya. Berkebun, beliau yang nanam kelapa hari ini yang kita panen, ada jambu mete, mangga dan lain sebagainya. Bahkan dulu itu kata ibu kalau musim panen jeruk itu koyok jambu mete sing saiki lho. Ya. Kemelarah ning ngisornya. Karena enggak ya mau dijual kemana gitu kan. Dan dulu juga penghasil kopra kan. Ya. Karimun itu di tahun 60-an penghasil kopra. Kemudian itu berganti generasi ke generasi bapak kami jadi pelaut atau bahari, nelayan. Banyak jadi berkebun, kemudian bahari, nelayan ya kan. Nah, mereka ahli di bidangnya bikin kapal cukung segala macam dan beliau pelaut handal. Nah, generasi anak-anaknya itu di generasi saya ini sepantaran 80-an ini. Itu kan sudah generasi milenial ya. Generasi milenial yang sudah ada hal baru lagi nih di Karimun yaitu pariwisata. Nah, pariwisata itu membutuhkan kolaborasi dari ketiga hal itu, Pak. Ya. Karena setiap satu orang yang datang ke Karimun Jawa, mereka butuh makan ikan, mereka butuh makan sayur. Dan hari ini dapur kita masih di darat. Kita melimpah seafoodnya. Ya kan? Ya. Tapi untuk yang dunia perkebunan ini belum. Ya. Jadi ketika pariwisata bisa membuka semua sektor-sektor itu, Pak. Bisa saling terhubung. Ya, bukannya saya menolak untuk pariwisata. Apalagi generasi milenial itu hampir 100% itu ke pariwisata. Ya. Nah, terus kebutuhan sayur dan sebagainya, nah ini generasi berikutnya gimana dan sebagainya. Harus kirim dari Jepara, harus kirim dari darat katakanlah begitu. Ini kembali ke mindset. Mindset yang demikian menjadi pola hidup, gaya hidup, sehingga menjadi budaya. Nah, tradisi kebiasaan menjadi budaya. Karimun itu ini kalau boleh dikatakan ekstrim itu pola hidupnya itu lebih pada gaya lama yang disebut primitif. Hidup di era modern, digital. Ya. Primitif artinya dia tergantung pada alam, bukan usaha.
Dulu orang itu tidak ada yang masak, mencari di hutan, Ya. berburu, dan sekarang pun juga berburu di laut. Nah, kan dia tidak memberi makan ikan, Betul. iya kan? Dia hanya itu kan yang disebut pola hidup orang primitif kan itu. Dia tidak sadar karena itu turun temurun sehingga semacam menjadi biasa. Saya sebut budaya. Ini bagian kehidupan keseharian mereka menjadi bagian dari budaya. Nah, apakah budaya ini perlu kita balik atau apa? Tidak. Bagaimana kita harus bijak untuk menyikapi di sini. Bisa bijak menyikapi ya beberapa hal yang mesti. Nah, ini mindset kan kita membuka pemikiran. Alah, ngapain? Saya pernah dengar juga alah ngapain sekolah pintar-pintar. Cari juga cari uang di laut dan gampang. Itu lah ini kan. Tetap ya itu. Iya, bukan itu juga sih. Soalnya pariwisata juga cari duitnya kan di laut ya. Kita ajak berenang. Iya. Kalau Bapak mancing ikan, timbang dapat uang. Kalau kita anterin foto-foto dengan ikan, habis dapat uang kan. Mancing tamu. Ya. Mancingnya mancing tamu. Sebanyak-banyaknya untuk memperoleh tamu. Ya. Oke. Ya, oke, baik Pak. Ya itu, sayang harus dipelihara. Lingkungan harus dipelihara. Dan pemeliharaan itu kebiasaan-kebiasaan menjadi, yuk kita budayakan untuk memelihara lingkungan. Nah itu. Wow, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Dan the last but not least ya, ini pesan, harapan, mimpi besar untuk Karimun Jawa, mungkin buat saya dan generasi selanjutnya. Ya, itu tadi sekilas sudah tersirat di situ bahwa apapun ini kita hidup masih tergantung pada laut. Jika kita hidup tergantung misalnya driver atau sopir itu tergantung pada mobil, sehingga mobil harus dirawat, harus dipelihara dan sebagainya. Nah, itu pun juga laut. Nah, pemeliharaan di sini nenek moyang kita sudah mengajari ada sedekah laut, ada apa dan sebagainya itu. Nah, ini kan untuk secara filosofi atau ya edukasinya kan memang kita diwajibkan untuk itu, bukan mistisnya, bukan bid'ahnya atau apa, tapi ajaran-ajaran nenek moyang kita pun juga tidak vulgar, tersirat ya di situ. Ya di sini maka saya lebih getol pada budayanya. Saya memantik, bukan memantik untuk menumbuh kembangkan, kemudian bagaimana masyarakat bahkan lebih pada generasi alpha itu suka dan sebagainya lewat itu, sambil pelan-pelan mengedukasi mereka mencintai laut. Gitu. Oke, terima kasih, Bah. Oke. Sepertinya nggak cukup kalau cuma sekali kita ngobrol ini ya, Bah ya. Ya. Banyak yang banyak masih ada beberapa yang siap. Nanti kita lanjut lagi di part-part selanjutnya. Terima kasih, Babai, sudah berkenan bercerita sedikit soal Karimun Jawa. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan cerita-cerita selanjutnya. Nanti akan ada mungkin budaya-budaya yang kalau orang sekarang milenial atau Gen Z sekarang bilang itu ini culture shock, Bah. Nah, itu. Tapi kita tunggu video selanjutnya dengan guru kita, Widyo Babahe Laksono. Terima kasih. Dadah.